Ini harus dikerjakan sekarang, bukan nanti-nanti. Lalu pertanyaannya, apa yang harus diprioritaskan sekarang? Dalam kondisi tekanan hidup seperti ini, negara tidak sibuk mengejar seremoni dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat. Apalagi kalau menimbulkan beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil. Kita ingat pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung, yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke, yang merasakan inilah contohnya. Bagaimana ke depan kita harus lebih memastikan program-program yang dibiayai oleh rakyat dirasakan oleh rakyat. Jadi, energi fiskal, energi politik harus diarahkan ke meja makan keluarga. Bansos yang datanya benar, bantuan yang bisa sampai tanpa potongan, layanan yang cepat kepada warga, itu yang betul-betul dibutuhkan. Negara yang kuat itu akan melepaskan beban rakyat yang paling bawah dulu. Lagi dan lagi katanya dibilang pembangunan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung itu yang nanggung ya semuanya itu adalah rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tapi yang menerima manfaatnya cuman masyarakat dari Bandung, Jakarta dan sekitarnya. Tuh pemikiran macam apa ya Pak Anies? Punten maksud maknanya ya, setidaknya itu bisa bermanfaat Pak Anies ya. Walaupun dibilang cuman masyarakat Bandung, Jakarta dan sekitarnya, tapi saya misalkan ya datang ke Bandung bisa lah cobain, atau rakyat Papua lagi liburan ke Bandung pengen nyobain bisa juga Pak ya. Masa pemikiran macam kayak gitu mesti diperdebatkan gitu ya, daripada ya Bapak ngebangun apa waktu itu ya. Nah nih bangun ini nih patung bambu nih, senilai harganya berapa? Itu bertahan berapa lama? Dan itu ada manfaatnya enggak Pak ya? Terus nih waktu Bapak jadi gubernur itu kan banyak tuh Bapak bikin program-programnya, berhasil enggak Pak ya? Soalnya enggak Pak, menurut sumber itu banyak yang tidak berhasil ya. Masih nggak berani ngomong, tapi itu menurut sumber nih, dibaca aja deh. Masih nggak mau ngomong, nanti takut salah, nanti dihujat lagi, dibilang emak ini pendukung 000 sekian gitu. Padahal mak cuma ngomong fakta aja gitu ya. Udah sekian dan terima kasih, bye. Si Onta Yaman ini memang benar-benar banyak bacot. Dia sekarang soal-soal menjadi pahlawan kesiangan, mengkritik adanya UGUS ya. Dia tidak ingat rekam jejak dia seperti apa. Dia pernah menyetujui dan menandatangani adanya pembangunan KCIC ini ya. Bahkan dia membuat surat tembusan kepada pejabat Pemda agar ikut menandatangani KCIC ini. Tapi dia lupa apa, amnesia. Bukan amnesia ya. Dia memang orang munafik ya. Dia tidak pernah ingat akan rekam jejak dia ya. Kita ya Anies, orang-orang ini nggak pernah lupa ya. Lu tanda tangan, ikut ya, menyetujui, bahkan lu membuat surat tembusan untuk pejabat Pemda, dari wali kota, dari pejabat tata ruang kota, dari Badan Pertanahan Negara, semuanya ikut menandatangani. Bahkan ya para ternaknya ini pada koar-koar menyalahkan Pak Jokowi agar ini keuangannya ini diaudit. Ya memang harus diaudit ya, dari pejabat paling atas sampai paling bawah yang terlibat dalam pembangunan KCIC ini. Sosokan dia menjadi pahlawan kesiangan. Saya masih masih memilih Ignatius Jonan yang memang dari awal dia menolak adanya pembangunan KCIC ini. Dia awalnya menyetujui manusia satu ini. Sekarang sok-sokan ya, mengkritik. Jadi pahlawan kesiangan lu Nis. Ingat rekam jejak lu ya Nis, nggak akan pernah hilang ya. Jadi nggak usah banyak bacot lu Nis ya, dasar onta. Ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Stop, Mas Anies. Mbok yang ngaca dulu kalau mau ngegibahin kereta cepat, biar nggak dikatain Mr. Omon-omon gitu. Saya buktikan ya. Dulu tahun 2017 ada Silpa, sisa lebih perhitungan anggaran DKI Jakarta
sebesar 13 triliun atau 17% dari nilai APBD. Saat itu 7 triliun APBD-nya. Sampean ada uangnya nggak bisa ngebelanjain untuk masyarakat, untuk pembangunan atau hal lain yang berdampak. Lah ini Pak Jokowi bisa belanja kereta cepat dari Cina, tidak ada uangnya, tidak ada cashnya. Lah sampean yang ngegibahin malah ada uangnya nggak bisa berbuat hal untuk pembangunan. Jadi stoplah menjadi Mr. Omon-omon ya. Berkaca dulu, memang jejak digital itu sangatlah abadi. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Ya, clear ya. Pak Prabowo mengakui bahwa dia sedih. Ya, clear ya semua teman-teman. Anies Baswedan ternyata turut menyetujui kereta cepat Bandung-Jakarta ini. Ya teman-teman, jadi tidak ada problem lagi di sana karena bahkan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto mengatakan bahwa dia di ujungnya lah yang bertanggung jawab atas penyediaan teknologi transportasi bagi rakyat Indonesia. Ya teman-teman, jadi kalau dikatakan ini beban warisan Jokowi, ya ini jangan-jangan berkat warisan Jokowi, bukan beban atau kutukan ya teman-teman. Semua ada cost-nya. Ya teman-teman, yang namanya kemajuan itu ada cost-nya. Tetapi kebodohan ya, cost-nya itu lebih mahal ya. Ibaratnya riset membuat eskalator, membuat lift itu mahal. Ada penelitian, ada try and error ya. Tapi ya kalau itu tidak dikerjakan, ongkos kebodohannya lebih mahal. Kita akan terus naik tangga. Kita nggak akan bisa merasakan yang namanya eskalator ataupun lift gitu teman-teman. Jadi semua ada harganya. Yang dilakukan Pak Jokowi adalah menghadirkan modernitas dari Tiongkok yang lebih dulu maju ke Indonesia ya teman-teman, sehingga negara kita tidak tertinggal ya. Dan ini adalah bisnis, semua bisa dikelola resikonya, semua bisa disiasati, itu yang paling penting. Dan kita percaya bahwa tidak ada masalah yang besar di sana karena bisa diselesaikan secara skema-skema pembayaran utang ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba komen di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.